di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya tidak setuju dengan pendapat Bosman Mardigu yang akan melupakan kesalahan-kesalahan rejim sebelumnya kalau ada pemerintahan baru. Dan tidak ada balas dendam katanya. Memulai hidup baru, memulai lembaran baru. Tentu simplifikasi penyederhanaan masalah seperti itu tidak elok keluar dari celah-celah bibir seorang pinter yang bernama Bosman Mardigu ya. Bobroknya ekonomi kita, bobroknya ekonomi moral, politik, bobrok juga demokrasi juga ambruk ya, meluncur turun menurut corruption perception index itu dari 38 meluncur menjadi 34, dan itu kita bagian dari negara-negara yang penuh dengan korupsi tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional. Tentu kekeliruan sehingga negeri kita ini rusak sekarang ini itu haruslah dimintai pertanggungjawaban sebelum mereka turun dari pemerintahan tahun 2024. Dan saya punya proposal melalui surat terbuka untuk orang-orang pintar di negeri ini, hendaknya diadakan semacam seminar atau apa namanya, rembuk nasional, dengan menghadirkan seorang Tito Karnavian yang sekarang sangat berkuasa di Kementerian Dalam Negeri, karena dialah yang mengatur ya, pejabat-pejabat pelaksana tugas ya, kepala daerah hampir 300 banyaknya tanpa dipilih oleh rakyat, gubernur, wali kota sampai bupati itu diatur oleh Tito Karnavian. Kita tentu akan bertanya mengapa sebanyak itu dipilih tanpa ditunjuk, tanpa pemilihan, dan waktu mereka melaksanakan tugas itu mengganti pejabat lama itu hampir separuh dari jabatan pejabat publik yang dipilih oleh seorang yang dipilih secara 5 tahun. 2,5 tahun mereka ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas yang diangkat oleh Tito Karnavian dan juga Pak Jokowi. Ini harus dipersoalkan sejak awal, karena ini menjadi potensi untuk memenangkan pemilu
pejabat-pejabat yang ditunjuk sebanyak itu di seluruh daerah untuk menyongsong 2024. Dan bukan hanya itu, Pak Tito waktu jadi Kapolri juga perlu dipertanyakan kenapa sampai terbunuh, sampai 8 orang dibunuh saat demonstrasi di depan Bawaslu itu tanggal 21 Mei kalau tidak salah 2019 ya. Dan saya bicara dalam rangka bulan Mei memperingati 25 tahun reformasi yang dulu menumbangkan rejim otoritarianisme Pak Harto ya. Yang isi atau pesan reformasi itu kan ada 3: amandemen konstitusi, kemudian hilangkan KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme yang justru sekarang justru menjamur, menggurita, korupsi dan lain-lain. Dan juga yang terakhir pesannya adalah hapuskan dui fungsi ABRI, tapi justru Kepolisian Republik Indonesia di bawah Kementerian Dalam Negeri justru tampaknya kita akan mengarah menjadi negara polisi. Apalagi sekarang muncul gagasan baru adalah polisi RW. Ini sangat potensial polisi RW itu untuk mengamankan pemilu, untuk kemenangan pihak tertentu sampai ke tingkat RW. Bukan rasa aman yang akan dicapai, justru ada ketakutan-ketakutan baru dengan munculnya polisi RW. Jadi tampaknya dalam seminar nasional atau rembuk nasional itu, selain Bosman Mardigu yang diundang adalah Tito Karnavian yang memiliki kasus dengan buku merah yang dulu sempat di KPK, dan buku merah itu disobek oleh pimpinan atau oleh petugas-petugas KPK yang dari unsur Polri dan tertangkap kamera ya. Mereka menyobek aliran dana yang diarahkan kepada Tito Karnavian, dan buku merah itu kemudian ditarik, diambil oleh kepolisian. Dan entah sekarang bagaimana nasib buku merah yang berkaitan dengan Tito Karnavian. Kemudian tentu saja yang diundang adalah sang big data ya, orang menteri yang paling kaya raya di zaman era Jokowi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, yang memasang badan untuk investasi Cina, dan sekarang konon ada 15.000 proyek-proyek Cina di Indonesia menurut data yang di medsos itu. Dan tentang nikel dan lain-lain ini harus dipersoalkan, terkurasnya sumber daya nikel ke luar negeri tanpa menghasilkan apa-apa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bosman juga oleh Faisal Basri. Dan Faisal Basri mengatakan Luhut Binsar Panjaitan itu lebih berbahaya daripada COVID-19. Faisal Basri layak untuk dihadirkan dalam rembuk nasional itu, yang dia juga mengatakan proyek food state yang menghasilkan singkong dan didanai oleh triliunan rupiah. Food state, gagasan yang kemudian dikerjakan oleh Prabowo Subianto, itu adalah kebijakan yang goblok ya, karena hanya menghasilkan singkong, dan banyak proyek-proyek food state itu yang entah kemana nasibnya. Jadi Prabowo harus dihadirkan bersama Faisal Basri, dan juga tentu Syahgan dan Nainggolan ya, itu juga harus dihadirkan kaitannya dengan Habib Rizik Syihab, termasuk Mahfud MD. Mengapa Mahfud MD tidak mengusahakan pulangnya Habib Rizik Syihab yang diisolasi dan tidak bisa pulang sebagai warga negara ke Indonesia, dan terpaksa mendekam 3 tahun 7 bulan di kota suci Mekah Mukarramah. Dan seolah-olah Mahfud MD menjadi pahlawan ketika membiarkan Habib Rizik pulang, karena berangkat sendiri, kata pulang ya pulang sendiri. Tapi dia lupa Habib Rizik Syihab tidak bisa pulang, tapi tidak ada upaya dari pemerintah untuk memperlancar kepulangan, kecuali Habib Rizik pulang berkat bantuan kolega-koleganya sendiri dan tanpa bantuan pemerintah menurut Habib Rizik. Jadi Habib Rizik harus dihadirkan untuk rembuk nasional itu, untuk memperbaiki bangsa ini. Dan termasuk Mahfud MD yang mendiamkan pembunuhan 6
Laskar Front Pembela Islam dan tidak dikecam oleh negara. Justru Mahfud MD diam terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh negara itu, dan dia merasa bangga sebagai dalang pembubaran dari Front Pembela Islam berdasarkan alasan SKT yang ditolak oleh Refli Harun. Tidak cukup kuat alasan untuk membubarkan Front Pembela Islam berdasarkan persoalan administratif SKT. Dan Refli Harun harus dihadirkan dalam rembuk nasional itu. Di samping tentu saja Pak Jokowi harus hadir dan Sri Mulyani harus hadir. Mengapa? Hutang begitu banyak, sampai termasuk hutang terhadap proyek ambisius yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung dari 8 triliun menjadi membengkak menjadi 18,2 triliun. Dan tentu saja persoalan BUMN yang merugi di mana-mana itu harus menghadirkan Erick Thohir dalam rembuk nasional. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan kenapa negeri ini rusak, ya, secara ekonomi, secara politik, secara moral, secara etika, ya. Dan tentu saja Amin Rais yang mengkritisi perjalanan bangsa ini bersama Gatot Nurmantio hendaknya hadir dan harus hadir dalam rembuk nasional untuk memberikan arah baru, jalan baru, dan menghukum, ya, secara moral orang-orang yang berbuat jahat sehingga negeri kita menjadi rusak seperti ini. Ya betul, katanya untung punya Presiden Pak Jokowi. Kita diuntungkan oleh Presiden Pak Jokowi, kata Luhut Binsar Panjaitan. Pak Jokowi, ya, karena Pak Jokowi kita beruntung, ya, karena Pak Jokowi tidak bisa disetir oleh siapapun, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Pertanyaannya, untung buat siapa? Tentu untung buat kelompoknya, dan tentu menguntungkan buat Luhut Binsar Panjaitan, tetapi rakyat menderita. Pekerjaan susah, ya, kemiskinan juga atau disparitas itu juga sangat besar, ya. Kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran itu terasa oleh rakyat. Beban hidup mereka sehari-hari. Tentu orang-orang kaya itu, oligarki itu tidak merasakan, mereka merasa diuntungkan dengan rejim yang sekarang. Syahganda Nainggolan harus dihadirkan. Tentu juga beberapa tokoh yang mungkin bisa disebutkan ditambahkan, tetapi tentu 9 naga, orang-orang yang rakus itu harus dihadirkan dalam rembuk nasional. Apa yang mereka cari di Indonesia ini dan mengapa mereka bisa begitu mudah berkolusi, ya, dengan pejabat-pejabat yang mudah disogok, mudah disuap, ya. Pejabat-pejabat publik, tokoh-tokoh partai politik itu juga sangat bertanggung jawab terhadap rusaknya negeri karena mereka berdiam saja, ya, termasuk anggota-anggota DPR, MPR yang menjadi istilahnya menjadi yes man dan yes woman terhadap kebijakan-kebijakan politik pemerintah. Moga-moga surat terbuka ini, tersurat untuk orang-orang pintar ini bisa sedikit mengobati, ya, kerinduan rakyat untuk mengetahui sepak terjang para pemimpinnya yang merusak dan memperparah kesejahteraan mereka. Mereka tidak sejahtera dalam rejim ini. Tanyakanlah rakyat kecil, dan saya bergaul dengan rakyat kecil di kiri kanan, dan mereka masih beli beras literan dan susah hidup, untuk bayar sekolah susah, untuk pekerjaan susah, setiap tahun harus berpanjang kontraknya, semuanya tenaga kontrak dan UMR. Sementara pejabat-pejabat kita ada yang punya sertifikat tanah sampai 75, kekayaan pejabat kita sampai miliaran, ya. Gaya hidup hedonis itu begitu nampak, bahwa seruan-seruan untuk hidup sederhana tidak berlaku tentu, karena yang mengucapkan seruan-seruan supaya hidup sederhana dirinya tidak sederhana saat dia melangsungkan pernikahan untuk anaknya, seperti raja-raja Jawa yang luar biasa. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.